Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan praktikum kita yang ke-10, yaitu masih lanjutan tentang PHP. Yang tadi di teori kita bahas mulai dari konstanta. Oke, kita akan cobakan konstantanya di praktikum ini. Nah, sebelum mulai praktikum, di sini kan harus mengaktifkan dulu Apache-nya untuk web servernya, dan setelah diaktifkan, di sini saya membuat folder di dalam htdoc, yaitu folder 10. Nah, ini adalah beberapa program yang akan kita praktikumkan selama kuliah ini berlangsung. Oke, yang pertama di sini kita buat konstanta, tapi yang contoh pertama tadi. Nah, di sini saya akan membuat PHP, kemudian define ini adalah saya buat di sini versi 348, terus konstantanya site name-nya itu Stemming Amik Riau, const base URL-nya http char.ac.id. Kemudian saya panggil lagi di sini konstanta di atas menggunakan echo. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita cobakan localhost 10. Nah, tugas kalian nanti adalah bagaimana jika 10 ini dipanggil, yang muncul adalah sebuah indeks, bukan directory seperti ini, tetapi yang tugas kalian nanti adalah kalian harus membuat indeksnya. Bebas indeksnya seperti apa, boleh menggunakan CSS, boleh tidak menggunakan CSS. Nah, gunakan juga untuk linknya seperti buat ininya per kelompok. Misalkan kalau kita belajar variabel, ya khusus satu link variabel, nanti larinya kemana, atau dibuat seperti kita contohkan aja, kita coba di SAR, kita coba yang ini. Nah, saya tuh pengennya seperti tampilan di website kita di Stemming Amik Riau. Mungkin agak lama, coba kita buka yang lain, misalkan kita buka Unri. Oke, kita coba Universitas Riau. Oke, mungkin server Stemming lagi down. Nah, kita buka ini. Nah, misalkan kalian buat di sini home, itu indeksnya. Setelah itu adalah kalian buat misalkan variabel. Nah, variabel itu misalkan ada beberapa program di sana. Kemarin ada berapa? Nah, misalkan ada 3, kalian buat 3. Terus konstanta, misal ada 9. Nah, kalian buat juga 9 di bawah sini. Terus di sebelahnya misalkan array ada berapa yang udah kita pelajari di teorinya tadi. Nah, itu kalian buat di sini. Jadi saya minta nanti tugas kalian tuh seperti ini. Ada home, terus misalkan di sini ada
variabel, sini konstanta, array dan lain sebagainya. Pokoknya ada berapa tadi di selama 2 minggu ini kita pelajari itu yang kalian masukkan di sana. Oke. Nah, tadi kita nama filenya adalah konstanta. Oke, kita buka konstanta. Nah, ini adalah tampilan dari yang kita buat tadi. Nah, ini dia. Ini dia, dan ini adalah tampilannya. Oke, yang kemudian kita cobakan lagi masih di konstanta. Nah, kita cobakan yang lain. Nah, di sini saya mungkin hanya menggunakan 2 saja. Sebenarnya tadi ada 9 ya kita pelajari tadi. Nah, 9 itu kalau bisa kalian masukkan ke dalam tugas kalian. Nah, di sini langsung saja kita masukkan functionnya di dalam echo-nya. Sini dia line. Oke, kita coba buka di line-nya ini. Jadi nama filenya adalah magicons. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini berisi pertama, ini baris pertama, ini baris ketiga, dan ini baris ketiga. Oke, karena tadi kita buatnya adalah di baris ketiga. Nah, ini kita hitung dari PHP-nya 1, 2, 3. Makanya dibuat tadi hasilnya adalah 3. Oke, yang selanjutnya adalah function. Kita buat di sini functionnya adalah aku lapar. Kemudian kita panggil di sini konstantanya function. Nah, maka akan muncul seperti ini kalau kita jalankan. Nah, ini dia. Nama fungsi ini adalah aku lapar. Karena di sini kita buat tadi aku lapar functionnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu kita coba bahas tadi di operator. Nah, operator tadi ada 7, tapi di sini yang akan kita praktikan hanya ada 2, aritmatika dan logika. Nanti untuk yang lainnya itu kalian cari sendiri. Nah, di sini kita buat variabel A sama dengan 5 dan variabel B sama dengan 2. Baru kita jumlahkan di sini variabel C sama dengan ini, yang C ini adalah kita anggap adalah untuk hasilnya. Jadi kita buat variabel C sama dengan variabel A tambah variabel B. Baru kita tampilkan di sini dengan menggunakan perintah echo. Berarti variabel A tambah variabel B sama dengan C. Sebenarnya langsung variabel C aja bisa aja di sini, cuman di sini biar nampak hasilnya bagus, nanti kita buatkan aja di sini variabel A tambah variabel B sama dengan variabel C. Begitu juga di pengurangan, sama semua, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan pangkat.
Oke. Nah, ini coba kita jalankan. Oke, coba kita jalankan aritmatika. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan kita tidak buat seperti ini di echo-nya, oke, ini kita cobakan satu. Ini kita hilangkan. Apa yang terjadi jika kita hilangkan? Nah, dia langsung menuju hasilnya kan. Orang awam nggak tahu kok tiba-tiba dapat 7 gitu. Padahal di programnya kita hapus tadi. Nah, kita cobakan lagi, kita tambahkan. Oke, begitu juga seterusnya. Makanya tampilannya adalah seperti ini. Yang kemudian adalah variabel operator logika. Oke, kita buka operator logikanya. Nah, kalau operator logika tadi di sana kan ada yang namanya and, or, dan not. Nah, ini coba kita buat program. Di sini kita buat variabel A sama dengan true, variabel B sama dengan false. Nah, variabel ini akan kita buat di bawahnya variabel hasilnya akan bernilai false. Nah, jadi variabel C sama dengan variabel A and variabel B. Nah, di sini kita menggunakan printf. Untuk mencetak hasilnya. Kalau tadi pakai echo, nah kita coba sekarang pakai printf. Nah, ini coba kita jalankan. Yang logika. Nah, ini dia hasilnya. Nah, satu itu bernilai true dan 0 itu bernilai false. Jadi kalau 1 dan 0 itu hasilnya maka 0. Nah, mungkin kalian juga sudah pernah belajar waktu di semester sebelumnya hukum logika and, or, dan not. Jadi kalau misalkan true ketemu true itu hasilnya true. Kalau true false hasilnya false. Dan lain sebagainya. Mungkin itu udah kalian pelajari di semester 3 semester 1 atau 2. Yang jelas itu nggak saya tampilkan di sini karena mungkin kalian sudah belajar sebelumnya gitu. Oke, kita lanjutkan. Di percabangan. Oke. Nah, di sini di percabangan ini kita akan mencobakan percabangan bersarang.
Nah, kalau tadi kita ada banyak belajar percabangan, ada if else dan lain sebagainya. Nah, di sini eh, yang akan saya cobakan adalah if bersarang. Nah, kita mulai. Yang pertama adalah kita tentunya PHP, kemudian kita buat variabel umur itu kita buat 17. Terus variabel menikah itu sama dengan false. Nah, di sini kita mulai buat percabangannya. If itu umur lebih besar dari 18. Jika menikah, selamat datang. Kemudian kalau tidak, maka selamat datang wahai pemuda. Kemudian jika tidak juga, maka dia akan mengeluarkan kalau belum umur 18 tahun. Maaf, website ini hanya untuk yang sudah berumur 18 ke atas. Nah, jadi kalau ini pasti hasilnya adalah yang ini. Oke, kita cobakan. Kita jalankan percabangan ini. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Maaf, website ini hanya untuk yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Nah, bagaimana kalau kita cobakan di sini menjadi umur 20? Apa yang terjadi? Oke, selamat datang wahai pemuda. Nah, itulah percabangan tadi. Nah, yang kemudian kita masuk ke perulangan. Nah, tadi kita ada beberapa jenis perulangan, tapi yang kita cobakan dulu adalah perulangan dualnya. Nah, ini dia. Kita buat variabel ulangi itu 10 kali. Terus dunya perulangan ke berapa? Nah, baru di sini karena kita mau memulai dari di bawah 10, berarti kita ulanginya adalah min. Tapi kalau misalkan mau ke atas 10-nya berarti plus. Bukan min. Nah, kita mulai dari 0 di sini well-nya. Oke, kita coba jalankan untuk yang dual ini. Nah, ini dia. Ini hasilnya dari perulangan dari dual mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kemudian kita cobakan lagi perulangan bersarang. Nah, ini adalah perulangan bersarang. Kita buat variabel i sama dengan 0, kemudian kita while kan di sini i
kurang dari 10. Kemudian kita buat for di sini kita buat yang baru lagi, variabel baru, yaitu variabel J sama dengan 0 dan variabel J kurang dari 10. Variabel J kita buat plus. Nah, kita tampilkan ini perulangan ke, misalkan tampilkan variabel I, variabel J plus. Nah, di sini kita buat I plus. Oke, kita coba jalankan. Variabel bersarang ini perulangan bersarang oke, ini dia. Nah, ini dia hasilnya. Ini perulangan ke 00, 01, 02 dan sampai seterusnya. Oke, sudah, langsung kita lanjut ke array. Array di sini tadi. Oke. Ini kita keluarkan dulu sebentar. Kita masukkan arraynya tadi. Nah, ini array asosiatif. Kemudian ada array multidimensi. Kemudian ada fungsi untuk yang terakhir nanti. Oke. Nah, di array tadi ada beberapa jenis array, tapi di sini kita buat 2. Tapi kita nggak cobakan yang untuk menampilkan, menghapus, menambah, itu nggak kita cobakan. Kita langsung aja ke array asosiatifnya. Nah, ini adalah array asosiatif. Nah, di sini tadi array itu adalah ditandai dengan adanya kurung kotak. Nah, ini dia array. Nah, ini array. Nah, di dalam array ini kita masukkan langsung judul, belajar pemrograman PHP. Penulisnya adalah kelas A, B, C, view-nya sudah 30 orang kita anggap. Nah, kemudian kita panggil lagi array-nya di sini menggunakan echo. Nah, di sini artikel judul, artikel penulis, artikel view. Nah, ini kita coba jalankan. Yang ini array asosiatif. Nah, ini dia, belajar pemrograman PHP oleh kelas A, B, C, view-nya 30 orang. Nah, ini adalah array asosiatif. Nah, kemudian adalah array multidimensi. Nah, di sini hampir sama. Array multidimensi
Nah, di sini kalau tadi kita buat arenya itu adalah di dalam arenya itu hanya ada satu kotak di asosiatif. Nah, di multidimensi ini ada banyak. Di sini kita buat 3. Kemudian kita panggil menampilkan arenya itu menggunakan echo juga. Nah, di sini untuk for each-nya kita kasih variable artikel as kita ambil, kita postkan yang ada di sini. Oke, kita jalankan. Yang multidimensi. Nah, ini dia. Belajar PHP kelas ABC, tutorial PHP, membuat aplikasi web dengan PHP kelas ABC. Oke, ini adalah untuk yang multidimensi. Nah, kemudian adalah kita yang terakhir adalah fungsi. Nah, di sini yang akan kita jalankan, yang akan saya contohkan adalah yang fungsi yang tadi, yang ada parameternya, fungsi dengan parameter. Nah, di sini kita buat functionnya adalah perkenalan. Di dalam sini ada nama dan salam. Kita tampilkan salam, kemudian kita tampilkan perkenalkan nama saya, nama, kemudian senang berkenalan dengan Anda. Kemudian kita cobakan lagi di sini memanggil yang sudah dibuat, perkenalan Muhardian, hai, kita buat di sini. Kemudian kita tampilkan adalah saya, ucapan salam selamat pagi. Nah, memanggil lagi perkenalan saya, ucap salam. Oke, kita coba jalankan. Yang ini di fungsinya, fungsi. Nah, ini dia. Nah, ini dia untuk menjalankan fungsi tadi adalah, hai, perkenalkan nama saya Muhardian, senang berkenalan dengan Anda. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indri, senang berkenalan dengan Anda. Oke, mungkin sampai di sini materi praktikum kita, dan jangan lupa kerjakan tugasnya yang seperti yang saya sudah bilang tadi, buat indeksnya atau home-nya. Jadi kalau misalkan saya panggil 10, itu yang muncul adalah home atau indeks dari materi-materi yang sudah dibahas. Nah, buatnya kalau bisa yang standar aja tidak masalah bagi saya, asal jangan sama. Karena beberapa kemarin itu di tugas-tugas sebelumnya saya lihat ada yang sama percis, salah pun diikutin juga gitu. Jadi ya udah, nilainya itu ya sama semua. Atau ada juga yang ya udah keterlaluan kali, udah dia terlambat, habis itu hasilnya yang terlambat ini sama dengan yang sudah buat sebelumnya. Ya jadi ya nilainya yang terlambat ya lebih kecil. Tapi ya yang ngasih contekan juga lebih sama, hampir sama ya, cuman sedikit lebih tinggi lah dibandingkan yang mencontek tadi. Jadi kalau bisa jangan kalian kasihkan ke orang
yang kalian kerjakan. Karena kalau sama pengerjaannya ya nilainya juga sama-sama jelek, bukan sama-sama bagus. Karena ini adalah tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Kalau UTS kemarin kita kan kelompok, nah antara kelompok itu juga nggak boleh sama. Jadi saya berharap ini kalian kerjakan sendiri. Paling enggak itu adalah tampilan awalnya itu jangan ada yang sama, harus dibedakan. Nah kemarin kita di HTML udah belajar. Nah kalian coba cari sendiri, explore sendiri cara buat indeks di PHP itu seperti apa. Nah nanti jika ada pertanyaan terkait dengan tugasnya ini, itu bisa kalian WA pribadi ataupun di grupnya, ataupun bisa ke email saya. Oke, saya tutup perkuliahan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.